Tim Santri. Waduh, jatuh. Ini bikinnya sendiri. Ih, ngambil apa Jadi itu? Oh, kadang ngambil tuh. ikan kuat kan? Delapan tujuh Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pram dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi seorang istri di Karawang, Jawa Barat menghabisi nyawa suaminya sendiri dengan cara menyewa pembunuh bayaran. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi seorang perempuan tega membuang bayi yang diduga baru saja dilahirkannya ke selokan. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Kebakaran hebat melalap toko material di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 3 karyawan toko menjadi korban terjebak di tengah kobaran api. Kebakaran juga menghanguskan sebuah gudang toko peralatan rumah tangga di Tulung Agung, Jawa Timur. Kobaran api yang sangat besar membuat upaya pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah toko material di Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kobaran api pertama kali muncul di lantai 1 toko material, tepatnya di bagian cat dan spiritus. Api kemudian merembet dengan cepat ke seluruh bagian bangunan. Diduga kebakaran disebabkan cairan spiritus yang terkena percikan api dari las. Beberapa pegawai berusaha memadamkan api, namun saat disiram dengan air, api justru semakin membesar. 3 pegawai menjadi korban akibat terjebak di dalam toko, yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pas api besar mereka ada di dalam kelihatan masih. Yakin. Kemungkinan berarti yang terjebak 3 orang. Ya, orang. Oh, yang ngelasnya kena juga? Iya, yang ngelasnya. Oh, yang ada api itu yang ngelas. Oh, yang ada apinya itu atau belakang itu yang ngelas. Amukan si jago merah melalap sebuah gudang toko peralatan rumah tangga milik warga desa Bendil, Jatikulon, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Api pertama kali terlihat saat karyawan bersiap menutup toko. Banyaknya barang-barang terbuat dari plastik membuat upaya pemadaman berlangsung lama. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah lebih dari 2 jam dengan mengerahkan 3 mobil water cannon dan 2 truk suplai air. Untuk upaya kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulung Agung dimaksimalkan untuk pemadaman karena yang terbakar itu benda-benda yang mudah terbakar kayak plastik atau jenis gerabah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun pemilik toko merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Tulung Agung, Jawa Timur, tim liputan untuk CSI, RTV. Sahabat, kita ke informasi selanjutnya. Komplotan pembobol minimarket terekam CCTV beraksi di kawasan Serang, Banten. Ya, para pelaku menggasak barang bernilai ratusan juta rupiah. Hasil perampokan digunakan pelaku untuk bayar utang dan berfoya-foya. Jatuh. Ini bikinnya sendiri. Ih, ngambil apa Jadi itu? orang Oh, kadang ngambil tuh. ikan kuat kan? Pria ini sengaja merangkak untuk menghindari pantauan CCTV saat merampok sebuah minimarket di Kota Serang, Banten. Pelaku IS menjebol atap minimarket yang sudah tutup dan langsung menggasak puluhan bungkus rokok di etalase. Berbekal rekaman CCTV, pelaku akhirnya berhasil diringkus petugas saat tengah menjual rokok curiannya di Pasar Induk Rau. Saat penangkapan, pelaku sempat melawan petugas dengan menodongkan korek api berbentuk senjata api, namun berhasil dilumpuhkan. Selain IS, polisi juga mengamankan 2 pelaku lain dalam komplotan perampok spesialis minimarket. Untuk pengakuan tersangka juga melakukan pencurian itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar hutang, dan untuk hiburan. Korban material aja dengan berbagai macam kerugian material, ya puluhan juta, kalau dijumlahkan itu ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV.
Informasi selanjutnya, sahabat, sempat dinyatakan tewas di tangan begal. Seorang buruh pabrik di Karawang, Jawa Barat ternyata menjadi korban pembunuh bayaran. Ironisnya, pembunuh bayaran tersebut ternyata disewa istri korban sendiri. Lalu apa motif sang istri mendalangi pembunuhan suaminya? Nasib tragis dialami oleh Arif Suyono, warga Perumbudiman Asri, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dirinya meregang nyawa usai menjadi korban pembegalan tak jauh dari rumahnya. Arif ditemukan di pinggir jalan irigasi Sasak Misran dengan kondisi bersimbah darah dengan luka tusukan di bagian leher, dada, dan perut. Nyawa korban tak dapat diselamatkan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang lantaran kehabisan darah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan rekaman CCTV, polisi mendapatkan penampakan pelaku pembegalan yang membawa motor korban tak berselang lama setelah pembegalan. Usai melakukan penyelidikan, polisi mengungkap fakta menjengangkan. Arif bukan merupakan korban begal, melainkan menjadi korban pembunuhan yang didalangi oleh istrinya sendiri. Osi Kelaranita Nandatiar dan Pandu tak bisa berkutik setelah tim Satuan Reserse Polres Karawang, Jawa Barat menangkapnya. Berdasarkan pengakuan adik kakak ini, motif pembunuhan dilatar belakangi dendam dan sakit hati sang istri karena sering dimarahi korban. Selain itu, pelaku juga menduga ingin menguasai harta Gonogini. Pelaku juga diketahui memiliki pria idaman lain. Terungkapnya kasus pembunuhan ini setelah sang istri menolak jasad korban diotopsi. Pengguna berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati, karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya. Dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor, 2 unit telepon genggam, serta pakaian korban. Hingga kini polisi masih memburu RZ, yaitu eksekutor lain yang dibayar oleh pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau paling lama hukuman seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI, RTV. Sahabat, seorang wanita tega membunuh bayi yang diduga baru saja dilahirkannya ke selokan di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Aksi wanita itu terekam kamera CCTV di sekitar lokasi yang ternyata tak jauh dari rumah pelaku. Rekaman kamera CCTV yang tengah viral di media sosial ini memperlihatkan seorang wanita muda yang berjalan sempoyongan dan diduga menggendong bayi yang baru dilahirkannya. Wanita ini kemudian membuang bayi yang masih terikat ari-ari itu ke dalam saluran air di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tak lama bayi kemudian ditemukan warga dalam kondisi berlumpur. Bayi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Pelaku kini telah diamankan polisi karena ternyata pelaku merupakan warga setempat. Membawa ke bidan terdekat atas saran dari bidan terdekat itu karena diperkirakan ada lumpur yang masuk ke mulutnya supaya bisa dibersihkan, dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit supaya hari-harinya juga bisa segera dipotong. Kondisi bayi dipastikan baik kesehatannya, sementara pelaku masih belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Misteri siapa pelaku pembunuhan 2 wanita di rumah penampungan hewan akhirnya terjawab. Informasinya akan kami ulas di Liputan Dalam CSI sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Penangkapan seorang pemuda di Kediri, Jawa Timur menguak misteri pembunuhan 2 wanita di rumah penampungan hewan. Puluhan luka sabetan senjata tajam di tubuh korban mengindikasikan pelaku punya dendam mendalam terhadap kedua korban. Ya, lantas apa akar masalah dari peristiwa mengenaskan ini? Selengkapnya dalam Liputan Dalam CSI bagian kedua. Pekerja sakit hati, majikan dihabisi.
Tak sampai 2 kali 24 jam dari penemuan 2 jenazah wanita yang ditemukan di rumah penampungan hewan, tim Satreskrim Polres Blitar Kota akhirnya meringkus seorang pria berinisial AF di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. AF tak lain adalah karyawan dari rumah tempat penampungan hewan milik korban. Dari tangannya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3 unit telepon genggam serta 1 unit decoder kamera CCTV yang diduga merupakan bagian dari aksinya untuk menghilangkan jejak kejahatan yang ia lakukan. Ia pun digelandang ke Mapolres Blitar Kota untuk diinterogasi. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menetapkan AF sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, AF langsung mengakui kalau ialah yang menghabisi kedua korban, Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo dan Luciana Santoso. Kepada polisi, ia mengaku sakit hati karena merasa dibohongi oleh korban soal besaran gaji yang ia terima selama bekerja di rumah tempat penampungan hewan itu. Selain itu, ia juga sakit hati lantaran tak diizinkan oleh kedua korban untuk melakukan sholat Jumat. Kerja kurang lebih 1 minggu. Dari awal ketika melihat iklan untuk tawaran kerja, disampaikan gaji tiap bulan 3.100.000. Namun faktanya ketika sudah masuk kerja, ternyata disodori kontrak. Kontraknya selama 3 bulan dan belum 1 bulan diberikan gaji 1 juta dan bonusnya tiap bulan 250 bisa diambil setelah akhir kontrak selama 3 bulan. Pelaku izin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat namun dilarang, tidak diberikan izin oleh korban. Selain 3 unit handphone milik kedua korban beserta 1 decoder kamera CCTV, polisi juga turut menyita sebilah parang yang digunakan oleh AF ketika menghabisi kedua korban secara bertubi-tubi. Kini AF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. Hubungan kerja yang tak sehat antara seorang karyawan dengan bosnya sampai berujung pembunuhan juga pernah terjadi di Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Irwan Hutagalung, jenazahnya ditemukan di dalam cor-coran semen tanpa kepala dan kedua tangan. Pelakunya tak lain adalah karyawannya sendiri yang berinisial MH yang mengaku sakit hati karena sering mendapat perlakuan buruk dari pria berusia 53 tahun itu. Sama halnya dengan apa yang menimpa Maharendra Intan Melinda, seorang bos ayam goreng yang ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tulang kepala yang pecah. Wanita berusia 29 tahun itu dipukul dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg di bagian kepala sebelum akhirnya jatuh tersungkur dan meregang nyawa. Pelakunya tak lain ialah seorang pria berusia 21 tahun berinisial HK yang merupakan karyawan dari usaha ayam goreng milik korban. Pelaku mengaku sakit hati karena menerima gaji yang tak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Hubungan majikan dengan karyawan sering dinamakan dengan istilah situasi superior subordinate, di mana seseorang majikan mempunyai kondisi lebih superior alias berkuasa terhadap bawahannya. Namun, kekuasaan itu seringkali melampaui batas kewajaran dan berujung pada konflik.
Nah, sebetulnya situasi itu haruslah atau hanya dibatasi pada konteks hubungan kerja saja, ya, sesuai dengan job desk lah begitu ya. Tapi dalam banyak hal situasi itu melebar kemana-mana, ya. Misalnya sebagai contoh, saya anak buah, tapi kemudian karena saya anak buah, maka saya juga diminta untuk jaga rumah sang atasan. Juga diminta mengantar anak ke sekolah, juga diminta untuk belanja apa. Jadi kalau sang majikan ini atau sang atasan ini tidak terdidik, ya, tidak memiliki pendidikan formal yang cukup, maka umumnya yang paling berdampak adalah cara bicara. Ya, cara bicara yang ya kebun binatang keluar, ya, yang memilih diksi-diksi yang menyakitkan itu umumnya terlihat, ya. Jadi memang ada bagusnya kalau kita mau jadi pimpinan itu sebaiknya punya latar belakang pendidikan yang cukup lah. Berkaca dari beberapa kasus di atas, sudah selayaknya menjadi catatan bagi kita untuk selalu berlaku dan bertutur kata yang baik. Hal itu semata-mata kita lakukan untuk menghindari konflik agar tak berujung pada peristiwa mengenaskan seperti yang dialami oleh para korban. Jangan sampai apa yang terjadi pada korban juga terjadi pada kita ataupun keluarga dan kerabat di sekitar kita. Dari Jakarta dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya, sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan videonya bersama. Ya, sahabat, bersama kita lihat ya videonya. Ini ada seorang pengendara yang menggunakan helm. Waduh, ya ampun, ini kan jalanan ya, bukan dapur. Dan ini tuh kepala ya, bukannya meja untuk naruh ceret ataupun teko. Dan mungkin ya yang dipikirkan oleh pengendara ini kalau dia haus waktu-waktu di jalan ya dia bisa langsung ngambil air gitu ya dari kepalanya. Terus dituangin, tapi sahabat ini jelas sangat melanggar aturan. Ya, sahabat, memakai helm yang tidak berstandar nasional Indonesia atau SNI ini sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan atau benturan, kepala akan lebih mudah untuk cedera. Sebaiknya helm SNI sudah didesain sebaik mungkin untuk melindungi kepala kita. Dan sesuai pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara motor wajib menggunakan helm standar nasional Indonesia dan bila melanggar akan dikenakan sanksi 1 bulan penjara dan denda Rp250.000 sesuai pasal 291 ayat 1. Puluhan remaja dorong motor ke Polres Semarang usai terkena razia balap liar dan knalpot brong. Informasinya akan hadir usai jeda. CSI segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di catatan seputar investigasi. Sahabat, polisi meringkus pasangan suami istri dan seorang rekannya di sebuah rumah kontrakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ketiganya ditangkap setelah kedapatan memproduksi narkoba jenis baru yang disebut Happy Water. Petugas kepolisian menangkap pasangan suami istri dan rekannya akibat kedapatan memproduksi narkoba jenis baru di kontrakannya di Jalan Rakyat Kota Medan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku telah memproduksi narkoba jenis baru Happy Water selama 2 bulan. Narkoba yang diproduksi para pelaku merupakan penggabungan dari berbagai bahan jenis narkoba lain hingga perasa minuman. Campuran narkoba jenis bubuk itu kemudian dimasukkan ke dalam kemasan sebelum diedarkan. Jadi mereka meracik ini menjadi satu, ya. Inilah hasilnya Happy Water dengan berat bervariasi. Ya, satu harga ini informasi ini 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah. Inilah yang dibuat oleh ketiga para pelaku. Dari kontrakan pelaku, polisi menyita sejumlah alat produksi dan narkoba siap edar. Kini kasus tersebut dalam pengembangan polisi untuk mengungkap para pelaku lain.
Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Informasi selanjutnya, sahabat, Satlantas Polres Semarang merazia balap liar dan knalpot brong di wilayah Ungaran, Jawa Tengah. Puluhan remaja yang terjaring razia disuruh mendorong motornya ke kantor Polres Semarang. Puluhan remaja tanggung ini harus menuntun sepeda motor mereka sejauh 1 kilometer. Bukan karena kehabisan bensin, mesin yang rusak, apalagi ban kempes. Aksi dorong motor ini berlangsung karena mereka terjaring razia balap liar di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan sebagai salah satu hukumannya, mereka harus mendorong sepeda motor dari lokasi balap liar hingga ke kantor Satlantas Polres Semarang sekitar 1 kilometer. Razia digelar menindaklanjuti laporan masyarakat maraknya aksi balap liar yang membahayakan. Warga juga terganggu oleh bisingnya knalpot brong yang digunakan para pebalap amatir tersebut. Kita dapatkan banyak sekali knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar pemakaian. Untuk kendaraan tadi terjaring 55 SPM. Untuk pengendara dan pembonceng ada 72 orang. Setelah dikumpulkan, para remaja ini ditilang, sementara sepeda motor tanpa surat kendaraan maupun yang menggunakan knalpot brong diamankan petugas. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.